Ajeng Prawestri akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti tepat jam 9 pagi. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya Mitra, bahwasanya pagi ini kita akan ada talk show bersama dengan SMK Rio Yuwaraja, yang mana nanti kita akan bahas terkait seputar sekolah dan PBDB SMK Rio Yuwaraja. Juga ada lomba-lomba menarik yang bisa Anda simak nantinya Mitra. Jadi pastikan Anda bergabung bersama kami di FM 104,1 Radio Suara Lumajang. Anda pun bisa bergabung nanti di jalur SMS, telepon ataupun WhatsApp-nya di 0334 43 kali 0104 atau di 085 35 kali 1004. Sudah hadir langsung narasumber kita di pagi hari ini Mitra Suara Lumajang di Studio 1 Radio Suara Lumajang. Hadir langsung saat ini ada Bapak Dondi Robini SDS selaku Kepala Sekolah SMK Rio Yuwaraja. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ajeng. Oke, mungkin agak deket kali ya biar kedengeran gitu. Iya, oke, sudah kedengeran. Baik Bapak Doni Robini ya, selaku Kepala Sekolah SMK Rio Yuwaraja. Kabar baik, sehat? Sehat alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Hadir pula di sini ada Ibu Andini selaku Ketua Panitia Lomba. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ajeng. Kabar baik, sehat semuanya ya. Oke, baik Mitra Suara Lumajang, nantinya Anda juga bisa bergabung seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita nantikan Anda tentunya Mitra Suara Lumajang. Dan kita juga live di LPPL YouTube serta fanpage LPPL Radio Suara Lumajang Facebook ya. Jadi silahkan boleh bergabung untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar Mitra Suara Lumajang. Oke, untuk di awal ini terkait dengan PPDB ya, penerimaan siswa baru juga ini tentunya dari SMK Rio Yuwaraja. Mungkin bisa disampaikan di awal, monggo silahkan. Iya, terima kasih Mbak Ajeng kesempatannya. Jadi tahun ini adalah tahun keduanya SMK Rio Yuwaraja. Dan kami itu jurusannya adalah desain komunikasi visual. Oke. Rencananya ke depan juga akan fokus di dua jurusan aja gitu. Karena memang sekolah ini itu berdiri segrup sama Rio Groups. Jadi Rio itu adalah perusahaan yang basisnya di Lumajang dan emang concernnya adalah di dunia desain grafis, digital printing, terus kemudian dan turunannya gitulah ya. Dan saat ini tuh kami ada di 10 perusahaan di Jawa Timur. Makanya kemudian kebutuhan atas sumber daya manusia, SDM dan segala macam itu sangat tinggi sekali di Rio Groups. Makanya ada SMK gitu di DKV. Nah, untuk tahun ini di PPDB kami ada 9 jalur yang bisa dimasukin oleh calon siswa di Lumajang ataupun di Jawa Timur. Nah, salah satunya yang menarik itu adalah jalur influencer. Oke, ini kayaknya for the first time nih di Lumajang ya. Oh iya ya. Iya, betul banget. Jalur influencer gitu kan baru denger itu sekarang ya. Iya. Kan Boleh disampaikan. anak-anak hari ini itu kan sudah sudah bisa sangat meletek dari muda banget ya. Makanya kami ingin juga adaptif terhadap perubahan dunia hari ini. Maka ngasih ruang untuk anak-anak bisa masuk lewat jalur-jalur yang nggak biasa. Ya salah satunya influencer gitu. Terus kemudian yang kedua adalah jalur kreabilitas. Kreabilitas itu adalah jalur yang kami buka untuk anak-anak atau keluarga disabilitas. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi barangkali ya. Kami tuh pernah ketemu sama Mbak Kartini, disabilitas daksa, jadi nggak punya kaki, tapi anaknya ada dua-duanya kuliah. Kan keren banget tuh. Terus kemudian mewakili Lumajang di kompetisi olahraga di Korea. Nah, orang-orang seperti Mbak Kartini ini yang juga pengen dikasih ruang di SMK Rio Yuwaraja. Makanya ada jalur kreabilitas gitu. Itu yang lain-lainnya adalah bisa ada jalur Hafiz juga yang barangkali itu juga menarik ya. Banyak
anak-anak muda Lumajang yang hari ini juga hafiz Quran, makanya Betul. ada jalur hafiz itu. Yang lainnya bisa dilihat di websitenya SMK Rio gitu. 9 Oke, jadi diantaranya. intinya ada 9 ini ya. 9 ya. Dan 2 yang terbaru adalah jalur influencer serta kriabilitas tadi disampaikan benar. begitu ya. Nah, untuk persyaratan pendaftarannya mungkin bisa disampaikan juga bagi para orang tua, wali murid mungkin yang ingin mendaftarkan putra-putrinya begitu di SMK Rio Yuwaraja, monggo disampaikan. Ya, untuk daftar di SMK Rio Yuwaraja itu ada mengisi formulir tentu saja, terus kemudian ada salinan rapot ke semester 1 sampai semester 5 SMP-nya. Terus kemudian akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, terus kemudian ada pas foto 3x4 sama kemudian nanti ada tes fisik. Jadi kayak kalau di kafe itu nggak boleh buta warna. Nggak boleh buta warna, nanti nggak bisa bedain warna jadinya ya. Jadi nggak bisa beda. Jadi itu Oke, itu baik. aja syaratnya. Jadi daftarnya ini bisa langsung di websitenya SMK Rio atau bisa langsung datang. Kalau pengen tahu sekolahnya seperti apa, kelasnya seperti apa, itu lebih enak langsung datang ke sekolah sih. Gitu. Nah itu aja syaratnya. Yang lain-lainnya kayak apakah sekolah di DKV harus bisa gambar? Ini menjadi pertanyaan ini ya. Iya, pertanyaan banyak calon sama. Bener. Harus bisa gambar? Iya, harus bisa gambar. Tapi apakah punya modal dasar? Harus enggak, karena nanti akan diajarin. Nah, yang ngajarin tuh langsung nanti Bu Andini. Wah, Ya, kebetulan biasa. saya juga ini guru di kafe di SMK Rio. Oke, boleh Ya. mungkin kalau ingin menambahkan silakan Bu Andini. Jadi tuh emang banyak nih Mbak pertanyaan ya dari calon siswa. Bu, saya nggak bisa gambar. Saya gambarnya jelek. Kayak mungkin ini apa sih, sticky man. Ya, sticky man gitu kan. Oke. Nggak apa-apa Mbak, karena siswa kita di angkatan pertama itu emang banyak yang kayak gitu juga. Tapi dengan bimbingan kami gitu ya, bersama-sama kita belajar dari awal, akhirnya anak-anak tuh juga akhirnya jadi enjoy gitu. Pernah saya tuh visit ke rumah anak didik. Ibunya tuh bilang gini, anak saya sekarang suka banget Mbak, Bu gambar itu sampai dipajang di ruang tamu dan lain-lain sebagainya. Padahal dulu nggak pernah gambar, sekarang gambar terus. Karena ketika di kelas mereka merasa senang, enjoy gitu. Jadi mereka ketika pulang nggak ada tugas tetap gambar gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk jurusannya sendiri tadi selain di kafe ada apa nih? Tahun ini adanya di kafe. Oke. Dan emang ke depan kita akan tetap fokus di sana ya. Nggak banyak jurusan, sekitar 2 doang palingan di bidang desain sama di bidang IT. Nah, Baik. karena kami pengen fokus melahirkan anak-anak yang oke di 2 bidang itu, dan industrinya emang di sana. Betul. gitu Jadi ya. nanti bisa langsung sesuai gitu ya Ah. dengan Rio Groups-nya tadi gitu Benar. ya. Jadi yang menarik lagi karena kami punya industri, maka lulusan dari sana sudah pasti bisa kerja di industrinya Rio. Nah itu tuh yang hanya kami yang punya ya. Especially gitu jadinya ya. Oke, kalau misalnya boleh tahu nih, saat ini sudah ada berapa siswa-siswi yang tergabung di SMK Rio Yuwaraja? Angkatan pertama ini ada 15 siswa. Mm-mm. Ada 15 siswa kelas 10 sekarang. Dan dari pengalaman 15 siswa ini ya Bu Andini ya, kalau direfleksikan sekarang, kayaknya ke depan kami akan mengembangkan kelas-kelas kecil. Maksimalnya betul, Bu. adalah 24 ya. Karena ternyata kelas kecil itu bikin kita jadi intens dan tahu anak perkembangannya secara personal. Iya Ah, betul Mbak Ajeng. Jadi kami punya anak yang masuk ke SMK Rio itu diajak ngomong tuh nggak keluar kata-kata ya Bu Andini. Beneran nih. Keluarnya beneran. gambar nanti langsung ya. dari Pak Suruh Jambe. Iya. Oke. Diam terus Mbak. Diam. Jadi ketika dia ngomong tuh anak-anak tuh heboh gitu loh. Wah, Adit bisa ngomong. Lama nanti dia semakin banyak ngomong kayaknya ya. Nah, jadi dari Pak Suruh Jambe sana baru kali ini di Lumajang, terus kemudian ini 6 bulan sudah bisa bercanda sama teman-temannya. Nah, pengalaman seperti itu tuh yang mendasari
kelasnya kecil aja biar kami bisa intens sama anak-anak gitu kayaknya ya. Baik, jadi itu rencana ke depan begitu ya. Rencana ke depannya. Baik, untuk tahun ini berarti untuk pendaftarnya apakah sudah dibuka mungkin? Tahun ini sudah kami buka dari Desember kemarin Baik. sampai nanti di bulan Januari. gelombang 1. Iya. Gelombang 1 Desember 31. sampai Januari. Kami ada 4 gelombang yang itu berakhir sekitar di bulan Mei atau Juni gitu ya. Nah, ada 4 gelombang. Nah, di gelombang 1 ini yang bisa sebenarnya buru-buruan daftar ya, Ya. karena gelombang 1 itu lebih ekonomis, terus kemudian lebih banyak cashback dan segala macam lah ya. Iya, Jadi yang betul. pertama-tama itu di situ. Kalau soal biaya bisa dikomunikasikan lah, karena memang ini kan kita sedang menyiapkan anak-anak untuk investasi jangka panjangnya orang tua lah untuk anak-anak gitu. Kalau anak-anaknya bisa mandiri dan bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik, maka akan bagus juga kan buat orang tua gitu. Nah itu kalau biaya boleh nanti diobrolkan di sekolah. Dinegosiasi lagi ya. Iya, insya Allah kami itu lumayan terjangkau untuk ukuran sekolah swasta di Lumajang, gitu. Terus terkait sama PPDB lagi, kami lagi bangun gedung baru, Mbak Ajeng. Ya. Rencananya di bulan Juni nanti selesai 3 lantai ya. Wah, Iya betul. luar Dan Tiga ada lantai. kolam renangnya Mbak Ajeng. Waduh. Kalau renang nggak usah jauh-jauh Nggak gitu usah, ya. Tinggal di langsung ini salah satu sekolah. ekskul kayaknya nanti ya. Iya. Oke, jadi seperti itu Mitra Sara Lumajang. Boleh silakan langsung mendaftar karena di gelombang pertama masih dibuka sampai dengan Januari ini ya. Iya, benar. Next nanti juga masih akan ada beberapa gelombang lain, tapi karena memang di awal ini ada beberapa cashback, kemudian juga ada kemudahan-kemudahan begitu. Jadi silakan bisa dimanfaatkan nih Mitra Sara Lumajang. Dari Bu Andini sendiri selaku pengajar Iya. juga ya. Ini mungkin bisa disampaikan Ibu. Monggo silakan. Jadi untuk Bapak Ibu calon-calon siswa gitu ya, teman-teman adik-adik di luar sana, Bu Andini paham banget nih. Ketakutannya itu yang pertama kali mungkin yang tadi itu yang Mbak Gak Ajeng. bisa gambar. Betul. Padahal sebenarnya di kafe tuh nggak cuma gambar doang Mbak Ajeng, Iya. ya kan. Kita tuh memenuhi kebutuhan visual dari mungkin industri gitu ya, dan mungkin juga industri yang banyak lah macam-macam gitu ya. Apa sih sekarang yang nggak ada visualnya Mbak Ajeng, kan nggak ada tuh ya. Betul. Dan itu semua harus diisi dengan anak-anak di kafe gitu yang berkualitas, yang mereka punya konsep yang besar gitu ya, tentang bagaimana sih cara menyampaikan sesuatu itu supaya lebih mudah untuk ditangkap secara visual gitu, yang komunikatif lah gitu Mbak. Oke, baik. Jadi mungkin itu tadi nanti akan ada beberapa pelajaran materi juga yang disampaikan gitu ya, untuk Betul. menunjang tentunya buat anak-anak Iya. atau peserta didik yang awalnya mungkin kesulitan nih gitu ya. Tapi nanti akan ada beberapa trik gitu dari SMK Rio Yuwaraja untuk meningkatkan skillnya. Jadi kalau misalnya secara kurikulum di tahun pertama itu anak-anak memang diajaknya itu adalah manual semuanya. Manual. Ya manual, Gambar langsung gitu ya. gambar langsung, Mhm. gambar-gambar, gunting-gunting, ngelipet-ngelipet, ngater-ngater, dan memang manual semuanya. Nah itu akan diajarin semuanya, walaupun nggak punya bekal dari SMP-nya, akan diajarin di tahun pertama. Diluaskan tangannya di tahun pertama itu. Jadi yang nggak punya basic boleh, nggak perlu ragu gitu, Iya. nggak perlu takut gitu. Nah terus kemudian di kafe itu kan sekarang itu sangat dibutuhkan banget ya, apalagi dengan dunia maya yang sekarang orang hidupnya bukan hanya di dunia fana ini tapi juga di dunia maya gitu. Iya betul. Di era digitalisasi Iya, itu betul. sekarang. Nah itu banyak banget dibutuhkan gitu. Banner yang ada di belakang kita, cetakan-cetakan ini, yang ada di feed Instagram, TikTok, Mobile Legend, itu anak-anak di kafe perannya di sana. Nah masih luas banget selain yang ada di industrinya Rio gitu. Tadi disinggung sama pengajarnya. Ya. Pengajar kami tuh muda-muda. Oke, Mbak Ajeng. fresh graduate semua kayaknya. Enggak fresh graduate juga sih, Ya, tapi masih muda-muda, masih muda-muda. energik gitu ya. Iya. Jadi kalau sama Gen Alpha, Gen Z ya anak-anak sekarang. Iya, Z Gen Z Alpha masih ya, deket Pak. banget lah ya Iya. gitu. Masih deket banget.
muda-muda, terus kemudian gurunya tuh linear dengan Oh jurusannya. baik. Jadi komitmennya sekolah memang menghadirkan guru-guru yang ngajarin sesuai dengan yang telah dipelajari gitu. Jadi punya basic pengetahuan dan ilmu yang sesuai dengan jurusannya gitu. Nah terus Oke. gitu. Ngomong-ngomong soal guru nih ya, Mm-mm. pastinya ada berapa guru sih di SMK Rio Yuwaraja saat ini? Yang mengajar itu ada 11 11. gurunya, satu tim TU, terus satu lagi di tim sekolah, mengelola sekolah gitu. Nah tahun ini Mhm. bulan Januari ini kami lagi rekrutmen juga. Oke. Kami lagi buka 9 formasi guru. Mm-mm. Nah, salah satunya guru di kafe, terus yang lain-lainnya yang butuh banget itu PJOK. Susah juga ya cari. PJOK. Oke. Di Lumajang kayaknya susah sih. Dia masih dibutuhkan banget PJOK, terus sama apa nih, Pak? PJOK semuanya dibutuhkan banget sih karena Mm-mm. memang untuk rencana ke depan kan lagi nyiapin satu gedung 3 lantai tuh, jadi Mm-mm. butuh banyak guru. Nah, PJOK yang sedang dibutuhkan guru di kafe, PPKN ini juga salah satu yang susah. PPKN seni budaya, bahasa Indonesia, sejarah, terus kemudian kami bahasa Jawa sama bahasa Madura. Nah, kayaknya ini bener-bener ini ya, baru banget juga kayaknya ya. Iya. Karena kalau misalnya di sekolah-sekolah kan paling bahasa Jawa Betul. gitu Iya. ya. Bahasa Madura itu Mm-mm. ternyata ada sarjananya. Mm-mm. Terus kemudian Lumajang itu kan Pandalungan ya. Pandalungan, betul. Ada Jawa sama Madura. Anak-anak kami tuh ada yang sama sekali nggak ngerti bahasa Jawa. Oh, karena dia udah berada di lingkungan dengan bahasa Madura. Dari gitu Jember. ya. Oke. Anak dari Jember nggak ngerti bahasa Jawa sama sekali. Nah, kalau Madura ini tidak difasilitasi oleh sekolah, ya kan apa ya, kasarannya kami tuh menyebutnya kalau anak Madura harus belajar bahasa Jawa, itu bentuk penjajahan. Hmm. Nah, Betul. makanya karena biar tidak menjajah Madura, disiapin guru bahasa Madura. Oke, Kami lagi buka nih, difasilitasin ini difasilitasi ya. gitu. Nah, biar anak-anak yang berasal dari Madura ini bisa menggali secara utuh identitas kemaduraannya, gitulah kurang lebih. Baik, Bu Ani ini mungkin ada mau tambahkan, monggo. Tadi sih soal ini ya, anak-anak sih Mbak Oke, Ajeng. iya. Karena sebagai guru tuh saya ngerasa seneng banget nih ketemu anak-anak hampir tiap hari gitu ya, ngajarin mereka, terus juga ngulik-ngulik bagaimana sih treatment yang terbaik untuk ngajarin mereka tentang dunia desain komunikasi visual itu. Iya. Nah, menarik tadi yang disampaikan sama Bapak Donik, bagaimana kita tuh sekolahnya berkomitmen untuk menggait guru-guru yang linear aja gitu dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, itu menurut saya tergambar sih Mbak di kayak misalnya di ekstrakurikulernya kami gitu ya. Ekstrakurikuler kami itu nanti bayangan saya sih, karena sudah berjalan sebenarnya ya, ada ekstrakurikuler desain grafis, seni tari, pramuka, tilawah Quran, dan juga ada konten kreator gitu. Wah, ini nih yang Gitu. kayaknya cocok banget nih buat anak-anak sekarang Iya gitu betul, kan ya. Iya, buat anak bener. Gen Z banget kan Mbak. Bener. Nanti di semester baru ini, di tahun ajaran baru ini kita bakal ada konten kreator itu yang bakal ngajarin adik-adik untuk menjadi seorang konten kreator, entah YouTuber atau misalnya TikTokers, yang mereka akan menyebarkan konten-konten yang bermanfaat gitu Mbak, dan akan dibimbing secara langsung sama guru-guru di sini gitu. Sebelum jadi guru pun saya juga seorang freelancer, jadi udah melalang buana di dunia perilustrasian dan juga konten kreator juga gitu. Jadi saya pengen pemuda-pemudi di Lumajang ini mereka juga bisa mengenal dunia, berwawasan global gitu ya, dengan mungkin berada di sini tapi kita bisa mengenal dunia luar yang lebih luas gitu. Bu Andi ini kliennya udah internasional ya. Wow, luar biasa, tidak diragukan ini ya sebagai seorang tenaga pengajar Iya. di SMK Rio Yuwaraja. Jadi kalau misalnya guru-gurunya semua sudah tersertifikasi, sudah expert lah gitu di bidangnya. Nah, untuk lebih mengajak nih buat seluruh masyarakat Lumajang, yuk sekolah di Rio Yuwaraja aja gitu ya. Itu apakah memang ada nilai plus gitu nanti yang bisa didapatkan ketika sekolah di sana?
Nilai plus yang pertama adalah yang tadi itu ya, industri. Nggak ada sekolah di Lumajang yang punya industri. Iya. Ini tidak ada bermaksud magangnya pun di sana gitu iya. nanti ya. Magangnya sudah pasti bisa milih di Rio di mana aja. Oke. Tapi kalau misalnya dari kami pengennya anak-anak itu juga ke startup company yang oke, gitu ya, biar punya pengalaman yang luas juga Iya. gitu. Terus kemudian kami itu visinya anak-anak ini selain bisa kerja tadi itu berwirausaha sendiri. Di kafe itu tidak harus ikut orang. Di kafe itu bisa freelancer, bisa kerja di kafe, bisa kerja di Dari kamar rumah, gitu. ya, betul. Bisa Sambil kerja tiduran, sambil gitu. vacation juga gitu. Nah, di kafe kan bisa kerja di mana-mana. Bisa berusaha. Terus kemudian SMK kalau kami menyiapkannya bisa kuliah juga. Nah, dulu persepsinya anak-anak SMK itu kerja nggak bisa kuliah. Nah, hari ini banyak juga perguruan tinggi yang membuka ruang untuk anak-anak SMK untuk bisa kuliah. Terus plusnya lagi kami akan mendorong anak-anak dan mendampingi anak-anak untuk bisa dapat beasiswa. Nah, negara hari ini itu banyak memberikan beasiswa bagi warganya untuk kuliah di dalam ataupun di luar negeri. Nah, di luar negeri sendiri juga ada negara-negara yang membuka dirinya untuk pelajar dari Indonesia untuk belajar langsung di sana. SMA langsung kuliahnya di luar negeri. Nah, kami menyiapkannya seperti itu. SMK juga bisa kuliah gitu. Jadi adik-adik yang suka gambar, suka videografi, fotografi, dan pengen kuliah bisa nih di SMK Rio. Nah, terus karena pendidiknya itu adalah linier yang emang kuliah di kafe, maka sejak sekolah sudah disiapkan untuk bisa lolos sama seleksi perguruan tinggi. Biasanya anak-anak SMK tuh nggak dibekali manualnya tadi, sehingga ketika ke perguruan tinggi itu kelabakan ya gitu ketika di SMK. Nah, SMK Rio insya Allah menggaransi itu ya Bu Andin ya. Iya, betul. Bu Andin ya. Karena sebagai tenaga pengajar ya. Iya benar. Oke, baik. Jadi itu tadi banyak sekali yang sudah kita bahas sedikit banyak ya terkait dengan beberapa persyaratan, kemudian juga penerimaan peserta didik baru tentunya dari SMK Rio Yuwaraja yang ini menjadi bagian dari Rio Groups juga. Tentunya Mitra Suara Lumajang bisa mengajak ya tentunya baik putra-putrinya atau mungkin anak-anak tetangganya gitu untuk bergabung di SMK Rio Yuwaraja. Nah, dan yang pasti juga saya undang Anda Mitra Suara Lumajang untuk bisa bergabung bersama kami di jalur SMS, telepon ataupun WhatsApp-nya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh di 0334 43 kali 0104 atau di 085 35 kali 1004. Tadi kita juga masih belum membahas nih terkait dengan kuotanya. Sebenarnya berapa sih kuota dari peserta didik baru ini tahun 2024? Kayak di tahun kemarin itu kami sebenarnya nggak ada kuota. Tahun pertama itu nggak ada kuota, jadi siapa yang masuk diseleksi sesuai alurnya, terus kemudian kita terima. Nah, kalau yang tahun ini kami membatasinya itu di 3 rombel aja. Jadi sekitar 24 kali 3 72-an sekitar ya. Jadi batasnya adalah 72 siswa. Nah, di hari ini per hari ini tuh sudah ada yang masuk, sudah ada yang daftar. Jadi kalau misalnya memang tertarik di DKV, buruan aja sekarang di bulan Januari ini langsung datang ke sekolah. Mumpung masih ada kuota ya. Mumpung masih ada kuota dan di gelombang 1. Nanti kalau misalnya di gelombang 4 tuh kayak iklan-iklan properti. Hari Senin harga naik. Oke, baik. Dan kita juga belum sempat ngobrol nih, kabarnya mau ada perlombaan di SMK Rio Yuwaraja. Ini perlombaan apa aja sih? Bisa disampaikan, monggo. Nah, tadi Bapak Doni udah menyampaikan nih, kalau misalnya di gelombang 1 kan banyak diskon dan juga banyak penawaran gitu kan, Mbak Ajeng. Nah, salah satunya adalah kalau calon siswa nanti ikutan lomba Yuwaraja Karya ini, yang kedua mereka bisa berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa, Mbak Ajeng. Wow, luar 100%. Iya, iya. 100% gratis biaya pengembangan gitu ya, Pak.
Jadi kalau misalnya ada yang juara 1, 2 dan ketiga, selain dapat uang pembinaan, mereka juga dapat beasiswa gitu dan sertifikat. Siapa sih yang nggak senang Mbak Ajeng gitu ya? Betul. Nah, lombanya sendiri adalah lomba-lomba yang kita sesuaikan untuk Gen Z gitu, Gen Z dan Alpha ya. Di sini ada lomba vlog. Vlognya adalah video blog yang bikin video biasa aja seperti kita bikin video TikTok gitu, maksimal 2 menit yang diadakannya sudah dari tanggal 8 Desember sampai tanggal 31 Januari 2024. Baik. Jadi rentang bikinnya tuh udah dikasih waktu yang banyak Cukup gitu ya. lama. Cukup lama begitu. Karena nanti anak-anak mereka harus upload dulu di sosial media mereka dan nge-tag kita gitu. Nanti kita bisa sambil lihat-lihat tuh gimana sih cara pemudi Lumajang ketika mereka melihat seni dan desain itu gimana gitu, pendapat mereka tentang art and design. Karena tema pada tahun ini adalah tema vlognya adalah art and design itu Mbak Ajeng. Gimana sih kira-kira pendapatnya ketika kita menyebutkan seni dan desain menurut perspektif anak alpha, gen alpha gitu ya. Nah terus juga ada lomba ilustrasi merchandise yang mana anak-anak nanti bisa bikin ilustrasi gitu ya yang disesuaikan dengan merchandise, semisal kayak mug atau kaos atau misalnya kalender, semisal kalender dinding dan lain-lain. Ketika mereka berkreasi dengan media-media itu gimana ya kira-kira ketika mereka itu nanti mempresentasikan tema tentang temanya tentang ini sebentar. Lumajang. Oh ya, tentang Lumajang gitu. Bagaimana sih Lumajang dalam pandangan mereka dan nanti divisualkan gitu ya dengan ilustrasi-ilustrasi yang nanti di print langsung gitu. Nah, nanti akan mereka presentasikan di depan dewan juri. Dan dua-duanya batas terakhirnya tanggal 31 Januari 2024. Baik, masih ada kesempatan untuk bisa mengikuti ini tentunya ya. Betul. Masih ada waktu untuk bikin karyanya. Nah, kalau tahun ini ada 2, tahun kemarin ada 1. Nah, yang baru itu adalah vlog, lomba vlog. Jadi anak hari ini kan sudah jago pegang gadget ya. Nah, makanya itu difasilitasi oleh SMK Rio untuk lomba vlog. Nah, hadiahnya ini hadiahnya juara satunya 2 juta. 2 juta, juara satunya, juara 2 1,5, juara 3-nya adalah 1 juta gitu. Jadi lumayan lah untuk sekedar membuat video vlog gitu ya. Benar. Bisa buat ngopi. Betul. Kemudian juga masih dapat kesempatan untuk bisa mendaftar di SMK Rio Yuwaraja plus beasiswa juga ya. Waduh, menarik sekali nih kalau misalnya yang daftar lomba ini adalah seorang influencer nih Mbak Ajeng. Nah, tadi kan kita udah singgung tuh tentang salah satu jalur pendaftaran adalah jalur influencer, yang mana anak-anak yang mungkin dia punya passion gitu ya, menjadi seorang content creator, punya followers banyak dan bisa menginfluence masyarakat luas gitu ya. Dan lalu dia ikut ini, wah bisa dibayangin betapa banyak diskon-diskon yang ada gitu. Ini kalau zaman aku dulu nih kayaknya aku bisa ini ya. Iya. Oke. Boleh sekolah lagi nggak? Sekolah lagi, balik lagi lama-lama jadi tenaga pengajar nanti ya. Oh iya, nanti kita harus ada kelas public speaking. Iya, boleh. Mengundang guru tamu. Boleh. Ya. Ditunggu nanti ya. Siap. Oh, BTW kami tahun kemarin itu ada anak-anak kita menang juara 1 ya. Oh iya betul. Vlog. Aduh, nah itu cocok tuh kita untuk public jadi, speaking ini. Kita nih lagi cari bibit-bibit unggul nih Mbak Ajeng karena anak-anak didik kami di angkatan pertama belum ada 2 bulan, tepatnya 1,5 bulan mereka belajar tuh udah bisa juara 1 nih, juara 1 lomba video reportase gitu. Menurut saya untuk ukuran anak-anak yang masih baru 2 bulan, iya 2 bulan dan juara tuh saya aja bukan orang tuanya udah ikutan bangga. Gitu ya, orang tua di sekolah gitu ikutan bangga banget. Jadi kita juga pengen nih mereka juga punya adik-adik kelas yang bisa kita kolaborasi bareng, elaborasi bareng, membicarain tentang konsep-konsep dan kita bisa menyampaikan itu secara audiovisual kepada masyarakat luas gitu, apalagi kalau konten-konten yang bermanfaat. Baik. Gitu. Jadi kami kemarin Mbak Ajeng kedatangan Ibu Yani. Ibu Yani ini calon wali murid di SMK Rio yang menuturkan kalau misalnya anaknya itu suka jual beli akun.
Oh, Kaget oke. dong, jual beli akun apa kayak gitu-gitu ya. Nah segala macam. Terus anaknya suka HP-an terus kayak gitu-gitu. Ternyata nge-games. Nah mungkin orang tua kita itu tidak menganggap itu sebagai ladang mata pencaharian ya. betul. Nah padahal hari ini tuh lewat Dunia sudah nge-games, berubah. dunia sudah Iya. berubah. Nge-games aja itu bisa dapat duit, Betul. bisa dapat penghidupan dari sana. Bahkan ada karirnya e-sport gitu kan. betul. Nah, keunggulannya kami itu karena masih muda-muda, gurunya jadi masih relate sama kehidupan hari ini. Iya. Nah, kami berusaha untuk menjadi jembatan nih. Orang tua yang belum paham dengan situasi itu, terus kemudian anak-anak yang sudah apa jenenge ngikuti Melek perkembangan digital gitu melek ya. digital banget nih. Digital native. Iya benar. Kalau orang tua kita asetnya adalah tanah yang hektaran, anak-anak ini Kripto ya, Pak? Oh, iya. Nah itu kan hal baru yang harus segera diikuti ya oleh orang-orang. Apalagi nih kalau boleh cerita juga nih Iya, Mbak Ajeng. boleh kita Kalau- sharing. Iya, di kelas tuh kan kita gambar terus tuh. Mhm. Kadang-kadang kan kalau misalnya orang tua zaman dulu tuh apa gambar-gambar gak bisa dapat uang betul. gitu kan. Nah ternyata di kelas kami, di kelas kita dan saya dan Pak Doni itu, kelas kita punya sebuah tugas yang mana itu adalah tugas gambar yang gambarnya bisa dijual Mbak Ajeng ya. Jadi gambarnya tadi tuh jadikan microstock. Jadi kalau misalnya sekali upload, kalau misalnya ada yang download, misalnya satu gambar yang download 1.000 orang misalnya, itu bisa jadi investasi malah ya Pak. Iya, Jadi kalau benar. misalnya zaman dulu investasinya tanah gitu ya, yang harganya akan terus naik, Iya. yang ini microstock kita gambar sekali ditinggal udah ya Dapat. udah, iya dapat uang gitu udah. Iya. Dan saya juga pengen anak-anak punya mindset itu gitu ya, mereka dari sejak sekolah pun mereka bisa dapat penghasilan gitu. Oke. Iya, kalau Iya. di dunia luar juga kan ide pun itu kan bisa dijadikan jaminan untuk bisa pinjam modal ya. Nah, Indonesia tuh kayaknya lagi baru memperbincangkan tuh penguasa-penguasanya lagi memperbincangkan. Nah, di kafe itu bisa cari duitnya semacam itu juga. Jadi aset gitu. Foto-foto yang biasanya hanya di galeri HP aja bisa di-upload dan orang bisa belanja di online itu tadi, Betul. belanja fotonya kita gitu. Gitulah. Iya, aset digital ya Pak. Aset digital. Aset benar. digital banget ini. Jadi silahkan. Pokoknya ini menarik banget ya. Aku aja juga sebenarnya mulai tertarik, cuman anakku masih TK. Oh, nanti pas sekolah kami udah jadi inter. Bener. Udah tingkatnya udah lebih dari 3 kayaknya nanti. Amin. Amin, Makasih, amin, Mbak amin. Ajeng. Oke, jadi itu tadi kita udah ngebahas soal lomba. Sebenarnya kalau lombanya sendiri tadi kita masih membahas sedikit ya. Cuman kalau misalnya buat mitra suara Lumajang yang pengen ikutan lomba, berarti ini untuk anak-anak usia berapa sampai dengan usia berapa? SMP kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik boleh kepo ke Instagramnya kita, TikToknya kita, atau ke websitenya kita nih Mbak Ajeng, karena Baik. di sana sudah jelas gitu ya, sudah banyak banget informasinya, sudah lengkap gitu. Nah Ini- terus ya Ini lombanya terbuka untuk semua SMP MTS ya. Jadi sederajat. tidak hanya kelas 9. Jadi kelas 7, 8 bisa ikutan. Jadi Bapak Ibu guru yang punya murid-murid bertalenta di dunia desain, menggambar, melukis sama video gitu bisa diikutkan nih. Buat pengalaman bisa jadi atau buat juara 1. Lumayan. Iya benar. Bu Andi nih mungkin yang mau tambahkan, monggo. Jadi di lomba ini Mbak Ajeng itu teman-teman adik-adik bisa ikutan gitu ya, dengan cara bikin dulu videonya, lalu ketika sudah jadi nanti link TikToknya akan diisikan di formulir begitu ya, beserta dengan nama, nomor HP, nomor guru pembina jika ada, scan kartu pelajar, alamat sekolah, NISN, dan nama lengkap peserta dan lain sebagainya begitu. Jadi harus bikin dulu baru bisa daftar kayak gitu Mbak. Jadi mekanismenya karyanya bisa dibikin di rumah ya. Bisa bikin dibikin di rumah. Ini berarti nggak untuk kelompok ya, jadi lebih ke personal gitu ya. Personal. ya. Kalau biasanya lomba menggambar atau mewarna itu kan di satu lokasi terus lombanya di situ. Nah, kalau yang desain ini
dikerjakan di rumah sesuai temanya aja, baru kemudian daftar lewat online. Termasuk kemudian yang lomba vlognya itu bisa dikerjakan di rumah ya, betul. gitu. Jadi Iya. nanti yang finalnya itu tinggal presentasi aja, gitu. Presentasi konsep gitu ya Pak ya. Iya, benar. Betul. Tanggal Jadi 3 Februari. 3 Februari ya. Oke, jadi masih ada kesempatan ngomongin soal lomba, mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan lomba vlog dan juga lomba art and design-nya tadi yang sudah disampaikan begitu. Monggo, Ini barangkali ya, silakan. yang untuk lomba desain itu temanya adalah Lumajang. Lumajang. Kenapa kami ngangkat Lumajang? Karena basisnya emang SMK Rio adalah di Lumajang, agar anak-anak ini menggali jati dirinya. Iya. Ketika SMP itu kan masa-masa pencarian jati diri. Nah, ketika mereka memahami dari mana mereka berasal, Lumajang itu dulunya seperti apa sih, Lumajang itu dihuni oleh pendahulu yang semacam apa, peninggalannya apa, itu kan akan jadi pegangan yang kuat ya. Betul. untuk untuk kedepannya gitu. Ketika mereka harus keluar dari Lumajang, dia bisa punya kebanggaan. Walaupun nanti di sana Lumajang di mana sih? Dia bisa jawab tuh. Betul. Lumajang itu dulu yang Oke, jadi banggalah menjadi anak Lumajang dan benar. melalui lomba ini pula nanti akan semakin meningkatkan kecintaan kita juga terhadap Benar. Kabupaten Lumajang. Benar. Iya. Di Lumajang itu kalau misalnya kita sadari ya, itu adalah tempat tertinggi loh di Jawa ya. Gak ada tuh tempat lain ya di Jawa yang gede ini yang setinggi Lumajang gitu. Itu harus jadi kebanggaan utuh. Gitulah kurang lebih. Oke, baik, terima kasih. Di sini sudah ada penelpon. Boleh kita coba sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Jelita. Selamat pagi Jelita. Iya. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tumpeng Mbak Ajeng. Ya, Pak Gandu, silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Pak Bapak Gandu. Kalau saya panggil adik kayak enggak pantas. Masih boleh Pak. Pantas-pantas juga sih, karena melihat dari suaranya nih masih adik-adik gitu. Waduh. Masih seumuran aku. Nah, tapi sudah menjadi Bapak Ibu Guru, sudah menjadi Betul, pendidik sudah pengajar ini semuanya. yang menjadi sangat luar biasa seperti itu Mbak Ajeng. Betul. Wis pokoknya enggak kalah kayak Lumajang ya, ambil kota-kota liane enggak kalah. Apalagi Lumajang ini umurnya sudah paling tua di Jawa Timur. Ya, Paling tua umurnya Kabupaten Lumajang ini paling tua. Benar. 768 lah. 768, betul. Sedangkan Surabaya aja berapa ratus. Pokoknya Lumajang ini paling tua Lumajang. Lebih tua dari Jakarta Pak. Kenapa? Lebih tua dari Jakarta juga. Iya ya, lebih tua dari Jakarta, betul. Makanya apa yang saya sampaikan tadi, masyarakatnya ini hebat karena umurnya Kabupaten Lumajang ini sudah paling tua gitu lah. Jadi pemikirannya itu makin luas. Seperti itu. Baik, Pak Gandu silakan pertanyaannya. SMK Yuaraja ini ada hubungannya dengan, boleh dikatakan digital ya. Seperti contoh kerjanya di Rio ya. Di Rio, saya tahu sendiri kalau Rio masuk ke sana ini pasti jebolannya SMK Yuaraja ini. Nah, SMK Yuaraja ini kan tergolong baru kan di Lumajang. Iya. Tergolong paling baru lah istilahnya seperti itu. Nah, ini untuk menyampaikan, meyakinkan kepada anak-anak kita ya, adik-adik kita, untuk menuju supaya nanti keluar dari sekolah SMK ini, kalau memang punya uang untuk kuliah, iyalah, enggak masalah. Tapi kalau biasanya itu, kalau di rumah itu kayaknya, waduh aku enggak kuliah, wis di rumah sudah pas-pasan, mencari kerja aja. Kira-kira keluar dari SMK itu sudah mendapat pekerjaan, gampang untuk mencari pekerjaan. Ya ini di SMK Yuaraja ini. Nah, pertanyaannya untuk menyampaikan kepada adik-adik kita, ini lewat apa saja dan bagaimana.
untuk meyakinkan gitu loh. Karena banyak sekolahan-sekolahan yang favorit seperti SMK 1 ya. Seperti yang lainnya yang menjadi favorit. Aku enggak sekolah lain enggak masuk di situ. Nah, istilahnya gengsi lah seperti itu. Tapi yang SMK Yuaraja ini kalau saya baca sangat bagus sekali. Karena apa? Apa yang disampaikan tadi itu keluar dari situ sudah mendapatkan bimbingan dan pengalaman yang luar biasa. Nah, akhirnya di situ mencari pekerjaan itu nggak sulit, gitu loh. Nah, pertanyaannya tadi untuk meyakinkan dan menyampaikan lewat apa nanti bagaimana bisa meyakinkan untuk adik-adik kita masuk di SMK Yuaraja ini, gitu loh. Supaya nanti pemikirannya itu lebih luas lagi. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Guru, adik-adik Bapak Ibu Guru. Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Gandu. SMK Yuaraja ini sangat digemari oleh adik-adik kita, anak-anak kita di Kota Lumajang, bahkan di kabupaten yang lain bisa masuk ke Lumajang. Terima kasih Mbak Ajeng. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk meyakinkan nih ke anak-anak yang mau masuk mungkin jenjang SMA SMK supaya memilih SMK Rio Yuaraja, ada strategi mungkin dari Pak Dondi. Monggo silakan. Monggo Bu Andini, kayaknya yang sudah gregetan pengen jawab. Boleh, monggo silakan Bu Andini. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih juga Pak Gandu pertanyaannya, Masya Allah ya. Untuk bagaimana sih caranya menjawabnya, saya ada satu jawaban nih buat pertanyaan Bapak Gandu. Kita jawabnya dengan bukti Bapak. Jadi kalau misalnya ada keraguan dari orang tua siswa atau calon siswa ya mengenai gimana sih kalau misalnya masuk SMK Rio apa bisa ya kuliah gitu, Bapak, kalau misalnya boleh saya bercerita, kepala sekolah kami nih Bapak Dondi yang hari ini hadir di sini, ini adalah lulusan SMK Bapak gitu. Beliaunya bisa kuliah sampai S1 ya, desain komunikasi visual 100% adalah dari beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana anak-anak kami gitu ya ketika nanti masuk ke SMK Rio, apakah bisa kuliah sebagaimana ketika mereka nanti bersekolah di SMA misalnya, di SMA yang lain, bisa Bapak, karena guru-guru kami itu berpengalaman di situ gitu ya, dan mungkin bisa memberikan nasihat-nasihat gitu ya, karena kepala sekolah kami pun itu adalah lulusan SMK pertama dan kedua juga lulusan DKV yang kuliahnya 100% tidak bayar, dan apalagi beliau sekolahnya juga di Universitas di Jakarta yang dimana di sana nggak cuma kuliah saja Bapak, jadi banyak sekali soft skill yang dipelajari gitu ketika beliau berkuliah gitu ya Bapak Dondi ya. Iya. Kayaknya tadi itu sama ini deh, apa yang meyakinkan bagi adik-adik itu untuk bisa kerja gitu. Nah, Pak Gandu, kami itu selain guru-guru yang emang linear, ada staf-staf kami itu yang langsung dari Rio Digital Printing. Nah, jadi mereka ini adalah anak-anak SMK juga. Nah, mereka pengalaman mereka ini yang kami bagikan. Nah, Rio ini memang basisnya adalah di Lumajang. Dulu itu awalnya Lumajang, usaha Lumajangan, ngerintisnya juga di Lumajang. Tapi sekarang ada 10 cabang dan manajer-manajernya di Rio itu sudah ke Kapadokia, ke tahun ini insya Allah umroh juga gitu. Jadi secara jenjang karir di digital printing itu keren sih gitu ya. Keren ya, hitungannya keren untuk industri Lumajangan. Nah itu sih yang akan coba diyakinkan sama anak-anak di SMP. Tapi memang barangkali ya yang bisa jadi ukuran bagi orang tua wali murid ketika membandingkan kami dengan sekolah lain, bisa dilihat di Instagramnya, di kontennya, di visualnya. Itu kami yakin sih pede ya dengan itu, karena di kafe lagi-lagi yang di kafe yang dilihat adalah karyanya gitu, bukan hanya gedungnya yang mentereng, tapi kalau visual karyanya nggak
Gitulah. Say bye-bye. Gitu. Oke, jadi tadi sudah ditanggapi langsung pertanyaan dari Pak Gandu ya. Dan kita selanjutnya di jalur WhatsApp ini sudah ada yang bergabung dari Ibu Siti Holima. Assalamualaikum, selamat pagi Jelita. Saya mau tanya di mana sih alamat sekolah SMK Rio Yuwaraja. Terus untuk yang punya bantuan dari pemerintah ini bagaimana? Karena kalau sekolah swasta ini secara otomatis tidak masuk bantuannya. Mungkin bisa ditanggapi langsung, monggo silahkan. Ya, kalau alamatnya itu paling enaknya adalah di depan pom bensin Sukodono. Di depannya, kiri jalan, barat jalan. Jadi pom bensin Sukodono. Kalau dari selatan tinggal noleh aja ke barat. Berarti ini ya di jalan apa namanya itu? Soekarno-Hatta. Ya, Oke. jalan Soekarno-Hatta. Atau utaranya Clarissa, apa sih itu perumahan? Ada Clarissa Grand di Clarissa atau apa Grand gitu Clarissa ya? ya di situ utaranya, situ pas di situ. Nah, terus bagaimana dengan anak-anak yang dapat bantuan dari pemerintah PIP dan segala macam? Bisa juga. Karena kami juga anak kami itu tahun ini ada yang berapa 4 orang kalau nggak salah yang dapat PIP. Jadi bisa menerima. Jadi sekolah swasta pun bisa menerima dari pemerintah. Kami ada bantuan juga sih dari pemerintah, tapi kan kalau swasta nggak yang segitunya banyak. Tapi kalau siswanya yang mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, kami bisa menguruskannya. Mereka tetap bisa dapat haknya gitu. Oke. Begitu. Iya, baik. Jadi Ibu Siti Holima nggak usah ragu lagi ya, meskipun mungkin anaknya pengen lanjut ke SMK Rio Yuwaraja, pasti nanti akan dijembatani juga oleh para tenaga pengajar, kepala sekolah juga untuk bisa tetap mendapatkan haknya, yaitu bantuan dari pemerintah begitu ya. Iya, PIP-nya masih bisa kami uruskan. Oke, baik. Bu Ani nih mungkin mau menambahkan. Untuk Ibu di sini kami berusaha sebaik mungkin ya Bu ya untuk menjadikan anak-anak tuh sebagaimana anak-anak kami sendiri, sebagaimana adik, mungkin saudara perempuan, anak-anak juga gitu ya. Kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa membuat suasana di kelas itu sebagaimana di rumah. Jadi kalau misalnya Ibu khawatir gitu ya tentang gimana ya soal bantuan dari pemerintah dan lain-lain dan sebagainya, insya Allah akan kami uruskan Ibu sebagaimana yang tadi Pak Dodi sampaikan gitu. Baik, jadi itu tadi sudah banyak yang kita bahas tadi ya Bu Siti Holima, semoga sudah terjawab keraguan-keraguannya untuk gak takut lagi itu sekolah di SMK Rio Yuwaraja nantinya ya. Baik, dan Mitra Suara Lumajang, ini rupanya tanpa terasa waktu kita sudah hampir berakhir ya. Hampir 1 jam kita ngobrol, luar biasa sekali. Banget ya. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain waktu, nanti dijadwalkan ulang begitu ya dengan tema yang berbeda tentunya. Dan kita juga pengen nih kedatangan Mbak aja. Iya ya, ayo ditunggu. di sekolah ya. Iya. Semoga tahun ini banyak sisanya jadi lebih ramai. Amin. Kita juga pengen nih Mbak memberikan perasaan. Iya benar. Boleh ditunggu banget ya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan sebelum berakhir mungkin ada closing statement, pesan-pesan yang disampaikan untuk seluruh pendengar kita masyarakat Lumajang, monggo silakan. Iya. Sebagai penutup, kami ingin membacakan testimoni. Jadi kami kemarin akhir semester ganjil menghimpun testimoni dari siswa sama wali murid. Karena sekolah kan harus tetap refleksi ya. Betul. Agar kita dapat masukan dan terus bisa membenahi diri. Ini adalah salah satu dari wali murid kami, namanya Ibu Novi Dinayati, wali murid dari Ananda Arina. Jadi kata beliau itu, alhamdulillah sangat banyak perubahan positif di diri Arina sejak bersekolah di SMK Rio Yuwaraja, baik dalam hal ibadah, sopan santun, akhlak, dan segi akademis. Saya juga merasa aman dan nyaman terhadap anak saya selama mengenyam pendidikan di sini gitu. Ibu luar biasa Novi. Ya, terima kasih. Semoga semakin lebih baik lagi. Sukses selalu, sehat seluruhnya untuk para tenaga pengajar yang ada di SMK Rio Yuwaraja. Baik Mitra Suara Lumajang, dan akhirnya kini waktu kita sudah berakhir. Terima kasih Pak Dondi. Terima kasih Bu Andini atas kehadirannya di studio kita Radio Suara Lumajang. Dan saya Aceng Prawestri juga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
Dan semoga perbincangan kita tadi juga bisa memberikan informasi tambahan bagi seluruh pendengar kita, masyarakat Lumajang. Akhirnya kita pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi